Shalom teman-teman, damai sejahtera Tuhan beserta dengan kalian semua. Yang sering mereka kutip untuk membicarakan tentang iman mereka juga adalah Alkitab yang mereka sebut adalah telah dipalsukan. Dan seperti biasa sebelum dalam bagian ini kita akan sama-sama menanggapi satu cuplikan video. Mari kita baca Alkitab kita sebagaimana yang kalian semua bisa perhatikan di screen. Terdapat dalam kitab Efesus pasal 2 ayat 8-10 begini firman Tuhan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Sekarang mari kita dengarkan satu cuplikan video berikut yang merupakan, ini adalah cuplikan dari perdebatan antara apologet Kristen dengan apologet dari Islam. Mari kita dengarkan teman-teman dan nantinya akan kita tanggapi sama-sama. Karena Tante Uti sering mengatakan, Rifa, kamu selalu mengutip-ngutip ayat Bible untuk membenarkan agama kamu. Nah, itu yang mau saya luruskan. Baik Tante Uti, saya akan katakan kepada Tante Uti, sebenarnya Tante Uti, kalau untuk keimanan kami umat Islam, Al-Quran sudah sempurna. Al-Quran sudah sempurna, tidak butuh sebenarnya pembenaran dengan ayat-ayat orang lain atau ayat-ayat yang lain. Tetapi yang perlu Tante ketahui adalah kami mengimani ada kitab-kitab atau ada para nabi yang telah diutus. Nabi diutus sebelum Nabi Muhammad. Tidak mungkin Al-Quran ini dibuat-buat oleh selain Allah, tetapi Al-Quran membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan hukum-hukum yang telah ditetapkannya. Tidak ada keraguan di dalamnya. Faktanya adalah hukum-hukum yang ada. Nah teman-teman sekalian, mari kita tanggapi terlebih dahulu bagian ini. Di bagian awal tadi beliau ini mengatakan bahwa yang membuat dia ataupun misalnya beberapa mualaf lainnya ataupun beberapa ustadz ataupun misalnya apologet lainnya dari agama Islam yang membicarakan ayat-ayat dalam Alkitab itu sebagai bentuk dari mereka mengakui bahwa sebagaimana telah dikatakan dalam Al-Quran, ada kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum turunnya Al-Quran. Sekarang begini teman-teman, pada umumnya orang-orang seperti ini tidak mengakui bahwa Alkitab itu 100% adalah firman Allah. Bahkan beberapa waktu yang lalu, itu teman-teman bisa men-searchingnya, ada seorang ustadz yang mengatakan bahwa Alkitab orang Kristen itu hanya 18% saja adalah firman Allah, yang lainnya adalah tulisan tangan manusia dan telah diubah-ubah. Nah sekarang begini, menurut mereka sendiri, pada umumnya teman-teman bisa men-searching ini, dan kalau kalian menonton video fullnya sebenarnya dan di bagian akhir juga nanti ada pembicaraan berkaitan dengan hal ini. Menurut mereka sendiri bahwa apa yang dicatat dalam Al-Quran berkaitan dengan Injil, berkaitan dengan Taurat, itu tidak sama dengan apa yang ada di tangan umat Kristen sekarang ini. Yang mereka sebut sebagai Injil ataupun Taurat itu berbeda dengan apa yang kita punya sekarang ini. Karena itulah ada tuduhan bahwa Alkitab itu telah dipalsukan. Sekalipun sebenarnya tuduhan ini juga tak pernah mereka bisa buktikan. Nah sekarang begini. Kalau mereka mengutip Alkitab sebagai bentuk ketaatan mereka terhadap apa yang tercatat dalam Al-Quran karena dikatakan ada kitab sebelum Al-Quran. Nah sekarang begini, mereka menuduh Alkitab adalah telah dipalsukan. Misalnya saja teman-teman, kita kasih satu contoh sederhana. Beberapa waktu yang lalu itu teman-teman bisa memperhatikan di video-video sebelumnya. Karena pada umumnya ada ocehan-ocehan yang mengatakan bahwa Alkitab di orang Kristen itu khususnya misalnya di dalam perjanjian lama tentang Kidung Agung. Karena mereka beberapa orang menyebut itu adalah kitab PORNO. Tetapi beberapa waktu yang lalu itu, teman-teman bisa memperhatikan di video sebelumnya, Ustadz Kainama menggunakan salah satu ayat di dalam kitab Kidung Agung itu yang dituduh oleh beberapa orang dari pihak mereka sendiri adalah kitab PORNO itu. Menurut Ustadz Kainama di dalam bagian itu ada satu nubuatan tentang Nabi Muhammad. Teman-teman bisa memperhatikan video di video sebelumnya atau nanti saya akan sertakan linknya di kolom deskripsi ataupun di kolom komentar. Jadi ini yang sebenarnya ucapan-ucapan mereka ini selalu kembali kepada mereka sendiri. Di satu sisi mereka mengatakan bahwa ada kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran dan itulah sebabnya mereka berbicara tentang Alkitab. Tetapi di satu sisi mereka juga menganggap bahwa Alkitab yang kita pegang sekarang ini adalah palsu. Tetapi itu juga yang sering sekali mereka pergunakan untuk membicarakan tentang iman Kristen, bahkan juga untuk membicarakan tentang Tuhan Yesus. Ya biasanya memang penafsiran yang mereka lakukan tentu saja tidak seperti yang kita yakini dalam iman Kristen. Sekarang mari kita dengar lanjut teman-teman ya.
perintah-perintah nabi-nabi yang masih tertera di dalam kitab sebelumnya yang dianggap sebagai orang Kristen dan orang Yahudi, kitab suci mereka, itu masih kami lakukan seperti yang ada di Nehemia 87, perintah bersujud dan ajaran tauhid yang ada di Yesaya 43 ayat 10 sampai 11, yang ada di Yesaya 44 ayat 6, itu perintah bersujud itu kami melakukan hal itu. Bahkan Tante di dalam ada perintah kekal antara Elohim dengan Ibrahim itu sampai sekarang kami tidak meniadakannya, yaitu bersunah. Kami diperintahkan melakukan sunnah, itu adalah fitrahnya umat Islam. Jadi hukum-hukum Tuhan yang dikatakan di dalam Al-Quran yang sudah diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya, kami tidak meniadakannya. Ada perubahan-perubahan seperti tidak melaksanakan Sabat, tapi kan di dalam kitab Tante juga ditulis bahwa Yesus itu meniadakan hari Sabat begitu. Nah, jadi Tante, Al-Quran mengatakan bahwa sesungguhnya kalau untuk keimanan cukuplah Al-Quran ini jadi panduan kami. Namun kenapa saya sering mengutip ayat Tante bukan untuk membenarkan Al-Quran, tetapi hanya untuk menyadarkan kembali umat Kristen. Nah, sekarang perhatikan teman-teman, beliau menggunakan beberapa contoh tentang beberapa ayat yang tercatat di dalam Alkitab kita orang Kristen. Menurutnya mereka ialah yang mematuhinya, misalnya tentang perjanjian sunat dan beberapa ayat-ayat lainnya yang menurut mereka adalah mereka lakukan. Sekarang begini, kita kasih satu contoh ya berkaitan dengan yang sudah disampaikan tadi di bagian awal. Beliau ini berbicara tentang sunat. Di dalam Alkitab, mengapa kemudian di dalam perjanjian baru khususnya tidak lagi mengharuskan setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus untuk disunat? Karena perintah mengenai sunat itu terdapat di dalam hukum Taurat. Dan Tuhan Yesus katakan segala tuntutan yang terdapat dalam hukum Taurat itu pada dasarnya sebelum Tuhan Yesus menggenapi semuanya, tak ada satupun bangsa Israel yang sanggup melakukannya secara utuh. Bahkan sekalipun misalnya mereka bisa melakukan bagian tertentu, tetapi kalau tidak melakukan bagian yang lain, sama saja pada akhirnya mereka telah gagal. Dan oleh karena itulah ketika Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, Ia menggenapi di dalam dirinya seluruh apa yang diharapkan di dalam hukum Taurat ataupun segala yang diharapkan di dalam perjanjian lama. Oleh karena itu salah satunya pada akhirnya karena hukum ataupun peraturan yang ditetapkan oleh Allah berkaitan dengan sunat antara Ibrahim dengan ataupun Abraham dengan keturunannya itu kemudian tidak diikuti oleh umat Kristen karena tuntutan itu telah tergenapi sempurna di dalam Tuhan Yesus. Dan oleh karena itu Tuhan Yesus memberikan hukum yang baru sebagai kelanjutan dari apa yang sudah diperintahkan dalam perjanjian lama itu. Tuhan Yesus menekankan bahwa ketaatan kepada Allah tidak lagi hanya sekedar pada apa yang terlihat oleh mata, tetapi lebih kepada kondisi dari hati nurani seseorang. Karena itu sebenarnya mengenai hal ini juga pernah dikatakan oleh Allah dalam perjanjian lama, misalnya dalam kitab Samuel, ketika Ia berkata kepada Samuel, manusia melihat apa yang dilihat oleh mata, tetapi Allah melihat hati. Karena itulah ditekankan kembali oleh Tuhan Yesus dalam perjanjian baru, bahwa mengenai kehidupan setiap orang yang percaya kepada Allah, maka tidak lagi melulu berpedoman pada apa yang dilihat oleh kasat mata ataupun pada apa yang dilakukan secara lahiriah semata-mata. Bukan lagi di situ pedoman utamanya, tetapi lebih kepada kemurnian dari hati nurani setiap orang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Shalom.